oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa demikian? Karena waktu erat kaitannya dengan bulan, erat kaitannya dengan matahari, erat kaitannya dengan siang dan malam. Maka betul kata Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah pun menciptakan waktu untuk kita. Nah, lebih spesifik lagi ternyata dari 12 bulan ini Allah hitung, Allah jadikan ada bulan-bulan yang istimewa. Ya, di dalam Al-Quran kita dapatkan bulan-bulan istimewa itu terdiri pada bulan-bulan ini. Yang pertama kata Allah, begitu juga kata Rasulullah SAW dalam hadis bahwa bulan-bulan mulia itu yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, salasatun mutawaliyah, 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian satu lagi Rajab Mudhar alladzi baina Jumada, di sini Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab yang terletak di antara Jumada atau Jumadil akhir yang kita sering bilang, lebih baik kita bilang Jumada al-akhirah kalau secara aturan bahasa Arab. Kemudian Sya'ban. Jadi kita ulangi, bulan mulia dalam Islam disebutkan yang pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu adalah bulan 11, 12, 1 yang berturut-turut, 11, 12, 1, kemudian 7. Para ulama melihat bahwa ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyusun waktu, memberikan waktu 12 bulan untuk kita gunakan untuk beribadah dan bekerja. Ternyata Allah sudah menyiapkan momentum-momentum untuk kita bisa manfaatkan. Biasanya kalau orang berada di akhir periode atau akhir tahun, itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu di pekerjaan melakukan apa? Kalau di akhir tahun sebelum masuk ke tahun baru, belanja baru, sebelum menyusun program baru, biasanya ngapain dulu? Biasanya kita tutup buku. Buku itu berarti apa? Berarti evaluasi gitu ya, mungkin ya evaluasi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan evaluasi di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu untuk kita melakukan menyusun perencanaan, planning gitu ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertengahan juga menyediakan momentum waktu untuk manusia melakukan evaluasi kembali. Ya, melakukan evaluasi kembali. Jadi kalau hari ini dalam dunia pekerjaan kita juga tersusun seperti itu, yang terpetakan menjadi trisemester atau bagaimana istilahnya berbeda-beda ya. Kalau saya dunia pendidikan ya begitu, semester, triwulan, semester, kemudian tahunan, itu seperti ini. Kita hari ini berada di bulan Rajab, termasuk bulan mulia kata Allah dan Rasul. Berarti ini kita bisa bilang bahwa ini momentum untuk kita. Momentum untuk kita. Kalau tadi saya katakan kita di dunia pekerjaan, begitu kita mendapatkan suatu momentum untuk kita bisa naikkan karir kita, Bapak Ibu pasti ambil momentum itu, betul? Ya, tidak mungkin disia-siakan kecuali kalau memang yang bekerja hanya bekerja saja, misalnya nggak ambis gitu ya, atau nggak mau mengejar apapun gitu. Ya, meskipun hari ini di Eropa sana, di Amerika itu ada perempuan yang mengatasnamakan anti career katanya. Jadi mereka Gen Z yang bekerja hari ini itu terutama yang perempuan itu mereka anti karir. Kenapa demikian?
bersibuk-sibuk dalam bekerja. Mereka menyatakan harus ada work-life balance, harus seimbang antara kehidupan dan dunia kerja. Makanya mereka bilang jangan sampai dibuat stres oleh pekerjaan. Itu gengsi yang tidak mampu struggle dalam menghadapi kehidupan. Nah, ini yang menjadi PR kami di pendidikan. Nah, meskipun demikian, pasti kita mengambil momentum itu, ya. Atau Bapak Ibu yang punya bisnis, baik yang gede maupun yang kecil-kecilan, begitu kita menemukan momentum, pasti Bapak Ibu akan ambil momentum itu, karena ingin sesuatu. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan momentum untuk kita di bulan Rajab, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Para ulama bilang Rajab di sini bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Nah, ini mulia lagi, lebih mulia lagi. Para ulama bilang Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini memiliki hubungan erat. Apa hubungannya? Rajab itu bagaikan musim menanam, Sya'ban bagaikan musim mengairi, Ramadan bagaikan musim memanen. Artinya, ketika manusia orang beriman memahami ternyata pahala ibadah di bulan Ramadan itu dikalikan 10 lebih kali-kali lipat, maka kita pasti memanfaatkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Tapi sayangnya kebanyakan orang tidak ada persiapan dari bulan Rajab dan Sya'ban untuk menghadapi Ramadan. Baru di hari pertama, sahur hari pertama saja, atau tarawih hari pertama, itu sudah kaget, sudah jet lag, ya. Perasaan tiba-tiba nih nggak terasa udah Ramadan aja. Padahal itu bukan konsep kita sebagai orang beriman. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, para ulama menyampaikan bulan Ramadan ini musim memanen ini. Lalu kalau musim memanen, kapan bercocok tanamnya? Kapan diairinya? Di bulan Sya'ban diairi, di bulan Rajab ditanam. Ulama yang lain mengatakan bulan Rajab bagaikan angin, bagaikan angin. Bulan Sya'ban bagaikan awan. Bulan Ramadan bagaikan hujan. Ya, bagaikan angin. Bulan Rajab ini sekarang bagaikan angin. Bulan depan, bulan Sya'ban bagaikan awan. Bulan Ramadan bagaikan hujan. Ada juga para ulama yang mengatakan kalau ibaratnya pohon itu 1 tahun, gitu ya. Ibaratnya pohon 1 tahun. Bulan Rajab itu hari-hari di mana daun mulai tumbuh. Setelahnya bulan Sya'ban, hari-hari di mana batang daun mulai tumbuh. Bulan Ramadan, hari-hari di mana orang beriman memetik dari daun-daun buah-buah yang tumbuh dari pohon tersebut. Jadi saya ingin mengaitkan betapa bulan Rajab itu menjadi momentum untuk kita. Ya, momentum apa? Untuk 1 tahun, bulan Rajab ini memiliki kedudukan strategis di bulan ke-7, di mana seseorang mampu melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan sebelumnya, merencanakan apa yang akan dia lakukan setelahnya. Bulan Rajab tersebut. Ya. Kalau dipandang dari segi keagamaan, bulan Rajab ternyata memiliki keistimewaan, khususnya ketika disandingkan dengan bulan Ramadan. Seperti tadi yang para ulama katakan, berarti kalau Ramadan itu musim memanen, tidak mungkin tanaman itu kita panen tanpa kita rawat sebelumnya. Tidak mungkin sih misalnya yuk bantu yuk abrak-adabrak dan lain-lain, tring, tidak begitu. Tapi berproses, bijinya dulu, kemudian kita pupuki, kemudian kita siram, kita rawat setiap hari,
barulah buahnya kita bisa panen di bulan Ramadan. Jadi bagi para ulama, bulan Ramadan itu adalah ibadah-ibadah yang tinggal mereka nikmati nikmatnya beribadah. Waktu-waktu di mana mereka tinggal merasakan nikmatnya beribadah. Karena sudah mereka paksakan, sudah mereka biasakan, sudah mereka fahami dari bulan Rajab dan 2 bulan sebelumnya. Tentu kita pengen seperti ada salah satu sahabat Abbad bin Bishr. Dalam satu peperangan, ketika mereka pulang dari satu peperangan, mereka tidak, masya Allah, salah, kita senior kita ini. Baik, baik. Apa tadi? Lupa lagi ya. Gimana? Oh ya, tuh salah satu sahabat beneran lupa itu kan. Maaf beneran lupa. Lihat pada 9 kita fokus ya. Masya Allah. Baik. Ada salah satu sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Setelah para Rasulullah dan para sahabat yang peperangan, mereka ingin kembali ke Madinah, tapi keburu malam. Akhirnya mereka sholat di tengah jalan, maksudnya bukan tengah jalan juga ya, di pertengahan safar. Lalu begitu malam tiba, para sahabat sepakat ada yang berjaga malam, ada yang tidur, bergantian seperti itu ya, ronda. Setelah ditunjuk di antaranya Abbad bin Bishr yang ditugaskan untuk beronda-ronda. Tapi merondanya beliau tidak digunakan seperti saya, misalnya apakah sambil main PS atau sambil ngeliwat, sambil apa gitu ya. Tapi Abbad bin Bishr melakukannya dengan sholat. Dia sholat sambil ronda. Dia sholat. Dan di dalam sholatnya dia membaca surat Al-Kahfi. Tiba-tiba di pertengahan dia sholat, ada musuh yang mengintai. Musuh itu sampai melepaskan anak panah dan mengenai Abbad bin Bishr, diceritakan melukai kakinya, ya, menusuk kakinya. Bahkan ada juga yang mengatakan menusuk dadanya, tangannya dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Saking nikmatnya dia beribadah, kita membicarakan nikmatnya beribadah tadi yang dirasakan di bulan Ramadan. Saking nikmatnya dia tidak menghentikan sholat ketika anak panah menusuk tubuhnya. Ya. Lalu kemudian setelah dia selesai sholat, dia bangunkan temannya yang lain, dan temannya yang lain pun kaget. Kenapa? Kok kamu gak bangunin kita dari tadi? Apa jawaban dia? Saya tidak ingin memutuskan kenikmatanku dalam menghadap Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Ya, saya tadi lagi ngomong pada sekalian datang dari dalam fokus. Ya. Abbad bin Bishr lagi sholat, tertusuk anak panah. Dia nggak memutuskan sholatnya, atau bahkan dia mengucapkan aduh apa teriak semua minta tolong dan lain-lain, tidak. Tapi dia tahan semua itu karena dia tidak ingin memutus nikmatnya tilawah Al-Quran di dalam sholatnya. Kemudian barulah setelah sholat dia lakukan. Ya Allah, itulah makna dari kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang saleh dahulu, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Ya, jadi kenikmatan beribadahnya itu di level itu. Ya, di level itu sehingga mereka merasakan kenikmatan itu yang tidak mau diputuskan dengan urusan-urusan duniawi atau bahkan karena merawat dirinya tidak mau. Ya, di situ. Nah, di sisi lain kita pun tidak perlu harus bagaimana ya, bukan memaksakan diri kalau memotivasi beribadah harus. Tapi ada kisah suatu hari Abu Darda ya dikunjungi oleh Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi
berkunjung ke rumahnya Abu Darda, sahabatnya Rasulullah SAW dua-duanya. Lalu kemudian ketika Salman berkunjung ke Abu Darda, ternyata Salman melihat istrinya itu, istri Abu Darda itu kayaknya enggak merawat diri gitu. Itu yang dilihat oleh Salman. Lalu kemudian Salman bertanya kepada istrinya itu, saya ingin bertemu Abu Darda, di mana Abu Darda? Istrinya bilang, orang yang kau sebutkan tadi adalah orang yang khusyuk dalam beribadah, yang tidak memperhatikan urusan-urusan dunia. Nah, mulai mengerti dia dengan menyambungkan keadaan istrinya yang sepertinya tidak pandai merawat diri. Gitu. Akhirnya ditunggulah oleh Salman, lalu datanglah Abu Darda. Lalu kemudian Abu Darda menghidangkan makanan, menjamu tamu. Lalu kemudian Salman mengatakan, aku tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Abu Darda bilang, tadi kan istrinya bilang seperti itu ya. Abu Darda bilang, aku berpuasa. Lalu Salman bilang, buka. Kalau engkau mau aku makan dan kau hidangkan, maka bukalah kau. Puasa sunnah memang. Ya? Akhirnya karena Salman meminta seperti itu, akhirnya Abu Darda pun berbuka puasa, sehingga memakan hidangan yang dia hidangkan. Di malam harinya Salman ini nginep. Di malam harinya baru sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama itu berarti baru di pukul 10 gitu ya, 10 malam. Dia sudah bangunin Salman, kemudian ngajak dia mulai tahajud jam 10 malam ya. Lalu Salman bilang, nanti ada waktunya, nanti lagi kita sholat, tidur dulu aja. Akhirnya Abu Darda tidur lagi. Jam 12 malam bangunin lagi Salman, ayo kita sholat. Kata Salman bilang, nanti di sepertiga malam kita sholat, tidur dulu. Akhirnya tidur lagi dia. Begitu di sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir barulah Salman membangunkan Abu Darda untuk mengajak dia sholat. Setelah sholat selesai, diajaklah ngobrol sama Salman. Wahai Abu Darda, betul bahwa kita ini harus beribadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna li rabbika haqqan. Sesungguhnya untuk Tuhanmu itu ada hak tertentu yang harus kita penuhi. Tetapi wali zaujika haqqan, untuk istri kamu ada hak yang harus kau penuhi. Untuk tetangga kamu ada hak yang harus kamu penuhi. Wali badanika, untuk tubuhmu saja harus ada yang kau hak badan yang kau harus penuhi. Lalu paginya dia lari kepada Rasulullah, Abu Darda lari kepada Rasulullah. Lalu kemudian Abu Darda melaporkan apa yang dikatakan oleh Salman. Wahai Rasul, tadi malam Salman sudah ngomong begini. Akhirnya Rasul membenarkan bahwa sadaqah Salman sudah berlaku benar. Li rabbika haqqan, untuk Tuhan kita, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah punya hak dari apa yang harus kita lakukan, kita beribadah dan lain-lain. Tetapi wali badanika haqqan, untuk badanmu ada hak itu yang harus kita penuhi. Untuk istrimu ada hak yang kau harus penuhi. Untuk tetanggamu ada hak tetangga yang harus kau penuhi. Gitu. Jadi maksud saya adalah, meskipun kita memang perlu untuk tujuan kita betul bahwa kita mendapatkan ketenangan beribadah dalam bulan suci Ramadan, gitu, ya. Tetapi ternyata Rasulullah SAW, para sahabat menunjukkan bahwa ibadah yang harus kita lakukan harus semuanya harus bisa seimbang, gitu, ya. Segalanya terpenuhi, untuk istri kita terpenuhi, untuk badan kita terpenuhi, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala terpenuhi, itu semuanya terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang kita sulit mengatur keistiqomahan. Bagaimana caranya kita dapat istiqomah? Ya, istiqomah. Tujuannya kan kita ingin bersiap, ingin memanfaatkan momentum bulan Rajab untuk masuk ke bulan Ramadan. Ya, bagaimana caranya istiqomah agar kita bisa merasakan kenikmatan bulan Ramadan yang kita siapkan dari bulan Rajab saat ini?
Nah, masalahnya kita punya dua tantangan. Satu, tantangan diri kita sendiri, nafsu manusia itu sendiri. Yang kedua, syaitan. Kalau nafsu, saya kira sudah pernah saya jelaskan bahwa dalam diri kita ini ada fujuroha wa taqwaha. Saya sudah pernah jelaskannya di kesempatan yang sebelumnya. Jadi dalam diri kita itu ada fujur atau yang negatif, kemudian ada takwa yang positif. Di dalam diri kita harus pandai mengatur diri. Kemudian yang selanjutnya, syaitan ini juga berperan penting. Rasul pernah mengibaratkan, kata para sahabat, khattana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wa khatta Rasulullah khututan fi jawanibihi. Lalu kemudian Rasul, kata para sahabat, kesaksian para sahabat, Rasul pernah menggariskan sesuatu kepada kita, membuat satu garis di hadapan kita, lalu membuat garis-garis lain di samping. Lalu Rasul mengatakan, hadihi sabili, ini adalah jalan, dan ini adalah jalan syaitan. Pernah lagi Rasul mengibaratkan, mathalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman, siratan mustaqiman. Nah, Rasul pernah menggambar di hadapan kami semua, kata para sahabat, jalan atau garis yang lurus. Lalu kemudian Rasul bilang, wa ala jawanibihi suran, dan di samping jalan itu ada apa ya namanya, dinding begitu ya. Lalu kemudian wafihi abwab, dan di dinding-dinding itu ada pintu-pintu. Ini jalannya tadi ya, ada pintu-pintu, dan di dalam pintu-pintu itu kata Rasul ada tirai yang bisa dibuka dengan mudah. Lalu kemudian di jalan sini Allah bilang ada seorang dai yang menyeru agar kita tetap lurus jalan ke depan. Dan di jalan ini juga ada dai atau yang menyeru bahwa agar tetap lurus jalan ke depan. Ternyata Rasul sedang membuat satu perumpamaan antara jalan yang lurus, yang di sampingnya jalan yang lurus ibarat jalan Islam, kata Rasul. Penyeru yang berada di awal start itu adalah Al-Quranul Karim. Lalu kemudian penyeru yang ada di ujung start itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa dinding-dinding yang ada di samping adalah pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu syaitan, yang dengan mudah bisa dibuka ketika kita berjalan. Lalu kemudian kita berada di sini, dengan mudah kita bisa buka tirainya. Lalu kemudian yang menyeru di sini bilang, jangan kau buka, karena kalau sudah kau buka tirainya, pasti kamu tidak akan bisa keluar, pasti kamu akan masuk ke dalamnya. Nah, kata Rasulullah SAW, inilah jalan-jalan syaitan. Ya, artinya kalaulah tadi bahwa tantangan kita untuk istiqomah mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan yang kita siapkan dari bulan Rajab hari ini, maka tantangan kita ada dua. Nafsu kita, lalu kemudian syaitan yang senantiasa mengganggu jalan kita. Ini kan analogi yang Rasul buat. Yang pertama ini, ada sendiri, ini jalan Rasulullah, ini jalan-jalan yang menyimpang. Lalu ini jalan yang lurus, lalu kemudian di sampingnya banyak sekali godaan-godaan. Gitu. Yang sama ibaratnya sebetulnya dengan ini. Ya. Jadi inilah tantangan kita kalau kita ingin istiqomah. Yang pertama nafsu kita, yang kedua
wasyaitan. Sehingga kalaulah kita bisa mengendalikan keduanya, maka pasti kita akan mampu melakukan persiapan-persiapan memanfaatkan momentum di dalam bulan Rajab ini untuk mendapatkan kenikmatan di dalam bulan Ramadan. Gitu. Nah, para ulama sebetulnya banyak menceritakan apa kunci tips agar kita bisa istiqomah, agar tetap jalan lurus. Kira-kira Bapak Ibu biasanya tancap gas, gaspol lurus atau bagaimana? Gaspol. Ya. Kadang-kadang mungkin belok sini, masuk lagi, belok sini, masuk lagi, gitu. Atau gaspol lurus terus tanpa hambatan. Ya. Dan manusia memiliki nafsu, ada syaitan yang terus merongrong sehingga kadang-kadang jalan ke kiri dan ke kanan. Ya, kadang-kadang jalan seperti itu. Itulah memang yang dinamakan dengan futur kalau dalam bahasa agamanya. Kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang iman itu turun. Yang pertama kata para ulama, kita harus tahu yang pertama itu ta'ahud bil iman. Ta'ahud bil iman. Kita kembali mengingat komitmen kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kita. Apa maksudnya? Kita harus muhasabah, introspeksi. Kira-kira mana jalan yang membuat iman kita naik, mana jalan yang membuat iman kita turun. Kita pasti tahu. Yang tahu kan kita sendiri. Maka silahkan melakukan muhasabah. Cabang-cabangnya melakukan muhasabah. Kita harus tahu kapan iman kita naik, kapan iman kita turun. Oh, biasanya iman kita turun kalau apa ya? Saya tidak bisa sok tahu, Bapak Ibu yang tahu sendiri. Saya merasakan iman saya naik biasanya ketika apa? Saya merasakan keimanan kita turun, nggak semangat beribadah, berleha-leha, kira-kira kenapa? Biasanya ketika apa? Itu juga kita yang tahu. Maka maksudnya adalah silakan untuk ketahui itu, dilakukan muhasabah. Ya, tuh yang pertama, dan ta'ahud bil iman, sehingga kita bisa melihat, bisa tahu, bisa kita hindari jalan-jalan yang jelek. Yang kedua, di antara caranya adalah memilih lingkungan, gitu ya, memastikan agar lingkungan kita itu bisa mendorong kita terhadap hal-hal yang positif. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Pepatah Arab ini, as-sahibu sahib. Sahabat itu, teman itu, kawan itu, sahib, pasti bisa menarik. Begitu. As-sahibu sahib. Teman kita, saudara kita, kawan kita, teman kita itu akan bisa menarik kita. Makanya para ulama menyampaikan, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya lingkungan, ya kita tahu sendiri harusnya seperti apa. Bagaikan kita masuk ke pandai besi, kalau kita keluar dari ruangan yang seperti itu, apa yang terjadi? Pasti bau tubuh kita, pakaian kita. Tapi kalau kita masuk ke tukang parfum, ya, apa yang terjadi? Wah, harum semua tubuh kita. Itulah pentingnya lingkungan atau teman. Nanti di akhirat, salah satu penyesalan orang-orang yang masuk neraka adalah menyesal karena punya teman yang buruk. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17 kalau tidak salah. Itu di antara penyesalan orang-orang yang masuk neraka adalah karena dia menyesal ada teman atau memilih teman yang tidak dia pastikan dengan baik, sehingga teman itulah yang mengajak dia, menarik dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, alhamdulillah, masya Allah, Afan disupport oleh teman-teman semuanya, oleh Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini merupakan lingkungan positif yang harus senantiasa dijaga. Karena dengan lingkungan seperti ini kita bisa merawat motivasi beribadah kita. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ta'ahud bil iman, dengan kita melakukan muhasabah, kapan iman kita naik, kapan iman kita turun. Ketika iman
kita turun itulah yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita melakukan itu kembali. Yang kedua, memastikan lingkungan teman yang kita miliki, karena mau tidak mau teman itu akan menarik kita. Apakah kita yang menarik teman kita atau kita yang ditarik oleh teman kita? Mudah-mudahan kita bisa pastikan bahwa lingkungan kita adalah lingkungan yang positif, ya, lingkungan yang positif, sehingga kita benar-benar bisa merawat hal itu. Nah, mungkin cukup 2 tips terlebih dahulu itu. Kita tidak bisa sepelekan dosa kecil atau gangguan syaitan, tidak bisa kita pastikan, ya, karena gangguan syaitan atau dosa kecil itu yang membuat dosa semakin besar. Para ulama mengatakan gunung itu tadinya hanya berbentuk atau hanya kecil begitu saja tadinya, tapi bertambah, maka akhirnya semakin besar. Maka kita tidak bisa sepelekan dosa kecil, apalagi kita tidak bisa sepelekan peran syaitan yang kata Rasul perannya sangat signifikan. Ini jalan Allah yang lurus, dengan gangguan syaitan kita semakin berkelok-kelok. Ini jalan Allah yang lurus, karena banyak godaan di sampingnya, kita buka tirainya, maka kita tidak bisa menghindar dari ruangan. Baik, barakallahu fikum.